Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah semi permanen yang juga dijadikan bengkel di Kecamatan Medan Sunggal, Medan, ludes terbakar. Seorang pria tak dikenal membakar sebuah rumah di Jalan Rambutan, Kota Tanjung Balai, diduga dipicu akibat sakit hati. Ibu-ibu anggota pengajian menggerebek ruko berkedok arena judi Ketangkasan di Jalan Diponegoro Kisaran, Asahan. Para pemain panik berlarian. Ya, selama pelaksanaan operasi kewilayahan Kancil Toba 2025, Polres Langkat berhasil mengungkap 8 kasus pencurian sepeda motor. Dari 8 kasus tersebut, 6 orang jadi tersangka. Operasi yang dilakukan selama 21 hari oleh Polres Langkat berhasil mengungkap 8 kasus pencurian sepeda motor serta penadanya. Sepanjang operasi tersebut, polisi telah menangkap 6 orang dan menyita barang bukti 9 unit sepeda motor curian. Selain menangkap pelaku pencurian, Polres Langkat juga menangkap pelaku kejahatan, mulai dari pembunuhan hingga pelaku perkelahian pelajar. Mengungkap selama pelaksanaan operasi ada 8 kasus curanmor beserta penadahnya. Meliputi untuk lokasi ada 8 lokasi atau 8 tempat, kemudian benda atau barang ada 9 unit sepeda motor sebagaimana yang disaksikan oleh rekan-rekan saat ini, dan juga dengan mengamankan tersangka sejumlah 6 orang. Informasi lainnya, Pengadilan Negeri Stabat kembali menggelar sidang lanjutan gugatan seorang warga yang diduga menjadi korban sabotase kartu provider Telkomsel. Dalam sidang lanjutan kali ini, hakim meminta penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Di Pengadilan Negeri Stabat, sidang gugatan dugaan sabotase dan pencurian data oleh provider Telkomsel dilanjutkan. Penggugat Fantoni Huang hadir di ruang sidang untuk mengikuti agenda mediasi yang diperintahkan hakim. Dalam mediasi, Fantoni Huang telah menyampaikan keluh kesahnya sesuai dengan isi gugatan yang ada di ruang mediasi. Namun pihak tergugat yang diwakili kuasa hukumnya tidak bisa mengambil keputusan lantaran tidak diikuti pihak prinsipal dari Telkomsel. Karena di posisi penggugat, yaitu klien kami sudah hadir dan menyampaikan di sisi tergugat itu karena kuasanya dan mereka juga hanya sebatas kuasa yang tidak ada keputusan dalam hasil mediasi, maka agenda mediasi tadi ditunda. Nah, untuk pada kesimpulannya masing para pihak untuk membuat resume. Sidang akan dilanjutkan untuk mendengarkan pengambilan keputusan dari petinggi tergugat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, geram dengan perjudian yang makin tak terkendali, puluhan anggota pengajian di Asahan menggerebek arena judi berkedok permainan Ketangkasan. Saat digerebek, para pemain judi panik berlarian keluar ruko. Ruko berkedok arena judi Ketangkasan di Jalan Diponegoro Kisaran, Asahan digerebek sejumlah warga anggota kelompok pengajian yang didominasi ibu-ibu. Para pemain judi pun kabur meninggalkan ruko, sementara ibu-ibu menyisir arena judi. Mesin serta peralatan judi Ketangkasan yang ditinggal pemain dan pengelola perjudian jadi sasaran kemarahan para pengunjuk rasa. Tindakan ini terpaksa dilakukan menyusul keresahan warga karena meningkatnya tindak kriminalitas akibat banyaknya pelajar hingga orang dewasa ketagihan bermain judi. Kami memang berniat untuk menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, merusak generasi muda. Banyak pencuri, banyak yang motor akibat perjudian. Dimanapun ada tempat perjudian, kami akan bertindak. Hidup! Pengunjuk rasa berharap warga sekitar tak mengizinkan daerahnya jadi sarang judi. Mereka juga meminta aparat kepolisian aktif membubarkan ruko-ruko perjudian berkedok arena permainan Ketangkasan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Ya, Rumi,
Ya, rumah semi permanen maksud kami yang dijadikan bengkel di Kecamatan Medan Sunggal, Medan terbakar. Tak hanya bangunan, satu motor yang sedang diperbaiki ikut terbakar. Api dengan cepat melahap rumah semi permanen yang dijadikan bengkel sepeda motor pada Selasa petang. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti BBM di dalam bengkel membuat api membesar dan sulit padam. Tidak hanya bangunan, satu sepeda motor yang berada di dalam rumah turut menjadi korban dan tidak sempat diselamatkan pemilik akibat besarnya api. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun belum berhasil. Api baru bisa padam sekitar 1 jam setelah damkar mengerahkan 5 unit mobil ke lokasi kejadian. Mana, Pak? Kalau informasi yang kami dapat ini rumah. Rumah, Pak. Rumah. Nanti mungkin tunggu investigasi penyelidikan. Ada berapa unit rumah, Pak? Ya? Ada berapa unit rumah? Kalau informasi terakhir ini 1 unit rumah. Ada korban, Pak? Korban, negatif korban. Kalau untuk armada sendiri berapa unit yang kita terjunkan, Pak? Ini 5 unit, 2 dari Mako kita, dari Borobudur, dan 3 dari UPT 5 LPT. Untuk penyebab sementara apa ini, Pak? Masih dalam tahap penyidikan. Pemicu munculnya api memang belum diketahui secara pasti, tetapi ada dugaan percikan api itu muncul karena adanya korsleting listrik hingga api menjalar ke seisi bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Ya, seorang pria tak dikenal membakar sebuah rumah di Jalan Rambutan, Kota Tanjung Balai. Pelaku diduga kesal dengan penghuni rumah yang melerainya saat cekcok dengan sang kekasih. Di tengah sepi dan gelapnya malam, seketika warga Jalan Rambutan Kota Tanjung Balai dibuat panik usai seorang pria melempar sesuatu ke arah rumah dan tiba-tiba muncul api besar membakar halaman depan rumah. Warga beserta pemilik rumah berupaya memadamkan api hingga tak sampai membakar seluruh bangunan. Menurut keluarga dari pemilik rumah, pelaku sebelumnya 2 kali datang. Pertama melempar batu ke arah jendela rumah, kemudian pelaku datang lagi namun kabur setelah dipergoki warga. Diduga pelaku ini tidak terima dengan pemilik rumah yang melerainya saat ribut dengan sang kekasih. Aku datang sama perempuan, di sini berkelahi, berkelahi, dipukulinya si perempuan itu dibela sama abang saya, dilerai sama abang saya. Si pelaku ini tidak terima, nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan sama abang saya. Akhirnya dipukul, terjadilah perkelahian sebentar. Si pelaku lari, taunya pukul 3 pagi 30 dia melakukan pembakaran. Kasus teror pembakaran rumah ini sedang dalam penyelidikan polisi. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap sebab sudah sangat meresahkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.